Kurnia Amalia. Di sini saya ingin melaporkan sedikit terkait kurikulum 2022. Mari kita lihat. Baik, di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait kurikulum 2022. Selama masa pandemi COVID-19, hal ini cukup berdampak buruk bagi para peserta didik. Selain masalah teknis, ada juga beberapa yang merasakan kesehatan mentalnya terganggu seperti perasaan stres, burnout, dan juga jenuh. Hal ini jelas membuat para peserta didik mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan kebijakan terbaru untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19, yaitu dinamakan Kurikulum Merdeka. Jadi, Kurikulum Merdeka itu apa sih? Di sini, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep dan pengertian, berikut juga kekurangan dan kelebihan dari Kurikulum Merdeka. Jadi, apa itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah sistem pembelajaran intrakurikuler di mana para peserta didik merasa dimerdekakan dalam menentukan pembelajarannya. Jadi, Kurikulum Merdeka ini merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013 yang dirasa memiliki banyak ketertinggalan dari dunia internasional. Karena berdasarkan studi nasional dan internasional, laju pertumbuhan pendidikan di Indonesia terkesan lambat, sehingga diharapkan Kurikulum Merdeka bisa mempercepat laju pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek meluncurkan namanya Kurikulum Merdeka karena di sini ingin mengembalikan lagi filsafat merdeka kepada para peserta didik. Jadi, para murid berhak belajar tanpa harus dikelompokkan untuk mata pelajarannya dan para guru berhak menentukan alat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selain itu, pembelajaran di sini juga tidak memfokuskan terhadap nilai-nilai yang ada, tapi lebih mempelajari kepada esensial-esensialnya. Dan proses pembelajaran Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak mengacu pada profil pelajar Pancasila yang bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu berkompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Bentuk struktur Kurikulum Merdeka yaitu kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan Kurikulum Merdeka? Untuk kelebihannya, di sini ada 3 hal. Yang pertama, sederhana tapi fokus. Jadi, untuk pembelajaran Kurikulum Merdeka, ini tidak terlalu banyak. Agak diharapkan para peserta didik bisa lebih fokus terhadap pembelajaran yang diberikan. Dan diharapkan juga para peserta didik juga bisa mengetahui materi sampai kepada hal terdalam atau hal yang penting untuk mengembangkan kompetensi mereka. Hal ini terlihat dari bahan ajar yang tidak banyak, jadi terkesan tidak terburu-buru namun mendalam. Yang kedua, lebih merdeka. Para murid dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi, para peserta didik dan guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan. Yang ketiga, lebih interaktif. Kurikulum Merdeka juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran dapat dipilih guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Salah satunya melalui project atau project-based learning. Metode ini memberikan kesempatan kepada para murid untuk mengeksplor isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Lalu, apa saja kekurangan Kurikulum Merdeka? Tentu ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk pemerintah ke depannya. Yang pertama, Kurikulum Merdeka dinilai kurang matang persiapannya. Hal ini dikarenakan baru saja diluncurkan oleh Bapak Nadiem Karim selaku Menteri Kemendikbudristek pada Februari 2022. Jelas, kurikulum ini perlu banyak pengkajian efektivitas dan evaluasi mendalam pada penerapannya. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran belum terencana dengan baik.
Jika dilihat lagi pada kurikulum Merdeka 2022, bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya ini belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan kurikulum Merdeka belum menuju sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan sistem belum terstruktur. Untuk sumber daya manusianya ini memang belum banyak. Oleh sebab itu diharapkan para pemerintah bisa sosialisasi kurikulum Merdeka kepada penjuru Indonesia dan wilayah Indonesia, dan perlu mempersiapkan untuk guru dan pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Sekian, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Jika kamu suka video ini, mohon like dan mohon berikan komentarnya. Terima kasih.